Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Pitaloka dari Angkatan 63 Kelompok 2 akan memaparkan materi tentang Agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam NKRI menuju Smart Governance, Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi dan tugas ASN: pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hak PNS dan P3K. Hak PNS berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, dan cuti. Hak PPK pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti. Kewajiban ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi: mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah dapat mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai: menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PPPK atau P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Lanjut ke materi 2, yaitu Smart ASN. Literasi digital banyak
menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Itu menurut Kurnian dan Wijayanto pada tahun 2020 dan Kurnia dan Astuti pada tahun 2017. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Negara Indonesia akan melakukan digitalisasi untuk keseluruhan, mencakup pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Kerangka kurikulum literasi digital mencakup 4 materi, yaitu digital skill, digital kultur, digital ethics, dan digital safety. Digital skill merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK merupakan digital kultur. Adapun digital ethics adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hak digital. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan memperluaskan media digital. Hak digital meliputi hak untuk mengakses, hak untuk mengekspresikan, dan hak untuk merasa nyaman. Hak untuk mengakses, kebebasan untuk mengakses internet dan merasakan infrastruktur serta kesetaraan akses antar gender. Hak untuk berekspresi, menjamin atas keberadaan konten, bebas menyatakan pendapat, dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Hak untuk merasa aman, bebas dari penyadapan dan pemantauan tanpa landasan hukum, perlindungan privasi, hingga aman dari penyerangan daring. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.